kembali masih di 95.1 Inspirasi Kita Semua dan masih bersama Bayu Ahmad untuk sore hari topannya, masih di spesial program untuk talk show kita, yaitu bersama teman-teman dari BKKBN, di mana untuk kesempatan sore hari ini masih ada Mas Iman Solihin dan juga Mas Budi Suparjo, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bandar Kaung dan juga Kecamatan Sirambok. Ya, Mas Iman, ya, menyikapi kondisi saat ini, ya ada beberapa hal mungkin selain dari 3 hal tersebut, apalagi yang kira-kira mungkin bisa dilakukan oleh keluarga Indonesia saat ini, karena memang ini juga menjadi bumerang bagi kita ketika kondisi kita mungkin ini kan hubungannya dengan keluarga gitu ya. Ya, jadi ketika mungkin ada yang lagi hamil, ini juga jadi dilema ini. Betul. Nantinya ini seperti apa, dan mungkin ini kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh keluarga Indonesia? Ya, terima kasih Mas Bayu dan teman-teman Top Mania dimanapun berada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan keluarga Indonesia di musim pandemi COVID ini, Mas Bayu, yaitu diskusikan ya ketika ada hal topik yang menarik, kemudian lakukan upaya penenangan terhadap anggota keluarga biar mereka tidak panik yang berlebihan seperti itu kan. Kemudian melakukan upaya pencegahan. Di samping itu, Mas Bayu, kami dalam kapasitas kami sebagai penyuluh KB, ya, dalam kapasitas kami sebagai penyuluh KB juga dalam konteks program Bangga Kencana ya, kalau kemarin itu program KKBPK, sekarang istilahnya ganti lagi program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Kami harapkan ini momentum ini bisa jadikan bagi kita semua untuk mengoptimalkan kembali, untuk melakukan upaya optimalisasi terhadap 8 fungsi keluarga, Mas Bayu. Mungkin selama ini banyak yang tidak memahami bahwa ada 8 fungsi keluarga yang harus kita jalankan dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas, dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas. Dan kaitannya dengan pandemi COVID ini juga, mari kita jadikan ya musim ini, wabah ini, pandemi ini untuk bersama-sama melakukan optimalisasi 8 fungsi keluarga ya. Ada fungsi agama misalnya, Mas Bayu, fungsi agama. Oke lah, di musim pandemi ini mari kita jadikan saat yang sekarang ini untuk kita rajin ibadah. Nah, salah satunya itu, Mas Bayu, salah satunya itu rajin beribadah, kemudian lebih dekat dengan Gusti Allah kan, seperti itu. Kemudian bersedekah seperti itu kan. Cuci tangan daripada cuci tangan mendingan sekalian wudhu. Nah, itu kan. Kemudian bersedekah, berbagi dengan sesama seperti itu. Kemudian seperti fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya gitu juga. Bagaimana kemudian kita menjadikan musim-musim COVID ini sebagai bagian dari upaya untuk implementasi dari 8 fungsi keluarga. Seperti misalnya fungsi sosial budaya ya. Jangan membeli sesuatu yang berlebihan, Mas Bayu ya. Sosial panik buying apa ya istilahnya, seperti membeli sesuatu karena kita panik gitu kan, panik nanti lockdown lah, panik karena nanti kehabisan barang, sehingga kita membeli sesuatu yang tidak sebenarnya kita butuhkan gitu kan. Itu kan bagian dari upaya bagaimana kita meredam itu. Kemudian fungsi yang lain, fungsi reproduksi misalnya, bagaimana kita menjaga kesehatan balita di musim pandemi ini. Kemudian ibu-ibu yang tadi sampaikan Mas Boyo lagi hamil, bagaimana perlakuannya. Ibu-ibu yang kemudian lagi menyusui seperti itu juga mari kita bersama-sama musim pandemi ini jadikan untuk kita mengoptimalkan kembali, optimalisasi dari 8 fungsi keluarga, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi pembinaan lingkungan, dan fungsi-fungsi yang lain. Dan yang paling penting fungsi pembinaan lingkungan misalnya, Pak Bayu. Ayo kita budayakan lagi gotong royong di lingkungan kita ya. Kita gunakan, manfaatkan lahan pekarangan kita untuk menanam sayuran misalnya, untuk menanam tanaman-tanaman yang sekiranya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Sehingga Jaya aja sekarang mahal. Nah itu kan, makanya kenapa kita tidak menanam sendiri di lahan pekarangan kita, daripada untuk tanaman-tanaman mungkin tidak ada manfaatnya lah. Artinya kami dari penyuluh KB ya sangat-sangat berharap mengajak semuanya, mari kita jadikan momentum ini untuk mengoptimalkan kembali 8 fungsi keluarga dalam upaya membentuk keluarga berkualitas tentunya, dan yang paling penting adalah upaya untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19, Mas Bayu.
Ya, kemudian Mas Budi, mungkin di sisi lain memang seperti yang disampaikan oleh Mas Iman tadi bahwa ada 8 fungsi ini memang saat ini sangat menjadi pokok gitu ya, karena memang ini sudah lama hilang. Nah, mungkin Mas Budi biasa mengambil keuntungan dari sisi ini. Ya. Kalau Mas Budi ahli filsafat. Iya, jadi dia biasa mengambil, makanya biasa mengambil keuntungan dari kondisi ini. Ini sebenarnya seperti apa, Mas? Kalau pandangan Mas Budi sendiri? Ini hal-hal sederhana ya. Saya kira keuntungan apa yang bisa diambil oleh keluarga ketika mengalami hal seperti ini? Satu, saya kira untuk fungsi agama. Seorang ayah sebagai imam itu bisa lebih punya kesempatan sholat berjamaah dengan anggota keluarga. Wah, itu hal sederhana. Ahli filsafat. Okay. Yang kedua saya kira gini ya, selama ini mungkin saya pun kadang-kadang mungkin kesempatan untuk nyimak ngaji anak itu kadang sudah jarang. Tetapi dengan kondisi seperti ini lebih punya kesempatan. Nah, tadi yang terpenting adalah dalam konteks ini tadi adalah bagaimana menanamkan karakter yang kuat kepada anak-anak menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, ini kesempatan, kedekatan suami istri, anak dengan ayah dan ibunya. Ini penting. Nah, tetapi tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Iman bahwa ada prioritas ketika di keluarga yang harus kemudian menjadi titik yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi sudah disebutkan, ibu hamil. Ibu hamil ini cukup rentan terhadap pengaruh dari virus corona. Kenapa? Karena dalam kondisi hamil seringkali ibu-ibu ini yang kalau hamil seringkali timbul kecemasan. Nah, ini potensi karena rasa cemas panik ini kalau Ibnu Sina menyebut itu, saya sering sebut itu separuh dari penyakit, artinya pintu masuknya lebih besar. Membuka pintu sebenarnya. Makanya sebagai seorang suami kalau ataupun di dalam keluarga ada ya ibu hamil, maka harus dapat perhatian lebih. Bagaimana menciptakan rasa tenang bagi ibu hamil. Itu yang pertama kan dari sisi psikis. Yang kedua, kalau di kelas ibu hamil sering disampaikan bahwa ketercukupan gizi itu penting untuk membangun sistem kekebalan, juga untuk pertumbuhan janin. Makanya selain makanan pokok seperti beras, tentu sayur mayur dan buah-buahan yang mudah didapat itu harus ditambah porsinya, terutama untuk sayur mayur. Terutama sayur mayur dalam kondisi seperti ini, sayuran atau buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C atau E itu. Sederhana misalnya ada tomat, kemudian pepaya, pisang, ini kan mudah didapat. Nah, ini kita kembali nggak usah jauh-jauh mesti harus beli apel merah atau anggur. Jangan. Kita makan makanan ini udah lama hilang. Ya. Ibaratnya lama sekali nggak kesana gitu ya. Nah, ini harus dan kemudian selain penguatan karakter, kemudian penjagaan dari ibu hamil, terus balita. Kenapa balita? Ini bagian, sebenarnya ini juga bagian dari program. Di kami juga ada program perlindungan perempuan dan anak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rumah sebagai surgaku bagi jana itu juga kalau di dalam perspektif tertentu, rumah itu adalah kuil dan sang istri adalah dewinya. Makanya sebagai suami itu bagaimana bisa meningkatkan artinya kasih sayang, perlindungan terhadap ibu terutama, dan kemudian juga anak-anak. Anak-anak ini menjadi titik tekan, karena anak-anak ini dalam kondisi seperti ini akan terkadang ada ketakutan ketika informasi di grup-grup tertentu dia baca atau dia lihat, oh iya ini fungsi ayah ibu untuk mendampingi. Tadi sampaikan memantau perkembangan tumbuh kembang anak, artinya keluarga punya kesempatan untuk melakukan internalisasi nilai. Nah, nilai apapun, agama, sosial, segala macam. Dan terutama sebenarnya dari 8 fungsi keluarga ini saling terkait. Ketika kita bicara fungsi agama, itu misalnya ada yang menyebut bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bagaimana ini aplikasinya? Ini penting. Misalnya cuci tangan sebelum makan, misalnya setelah aktivitas dari luar, cuci tangan, cuci kaki. Nah, ini tadi juga sampaikan Mas Bayu, ya sekalian wudhu aja, itu lebih bagus lagi. Artinya kalau kenapa orang-orang zaman dulu menjaga wudhunya, itu juga bagian terpenting. Nah, ini harus dikembalikan. Jadi ini keuntungan yang harus kita ambil. Jadi dalam kondisi apapun kita itu tidak rugi. Mungkin secara material kita rugi, tapi secara spiritual kita tidak rugi. Artinya mungkin pendapatan berkurang, tetapi kedekatan dengan anak istri tidak boleh bertambah. Iya, harus bertambah, tidak boleh berkurang. Gitu. Ini yang terpenting, harus diambil hikmahnya. Jadi kenapa saya menyampaikan ambillah keuntungan dalam sisi yang positif. Jadi jangan pernah
berprasangka buruk terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu, Allah itu menciptakan segala sesuatu, kejadian apapun ini dalam rangka untuk menguatkan kembali hubungan suami istri, anak dengan orang tua. Ini kesempatannya kita belajar banyak. Yang sederhana tadi, ada kesempatan dalam keluarga untuk sholat berjamaah bersama. Ini hal sederhana yang tentu masih banyak yang lain, atau mendampingi. Selama ini jarang sekali orang tua punya kesempatan mendampingi anak belajar. Ini kesempatannya. Ini ayo loh, ini mumpung ada. Terus persoalan ekonomi jadi persoalan tadi. Loh, kok pendapatan ini berkurang bagaimana? Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Iman. Kita harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita nggak butuh, bukan kebutuhan yang pokok, ya sementara ditahan dulu, artinya bersikap hemat. Nah, hemat dan cermat, baik kalau dulu nyebutnya gitu. Itu penting. Nah, ini yang seringkali kita kadang-kadang sering melupakan, Mas Bayu. Terhadap anak-anak pun gitu. Misalnya, bukan tidak boleh jajan di luar, tapi sementara jajannya kita coba lah, ibu-ibu lebih kreatif buat jajanan yang sehat misalnya. Itu hal sederhana. Atau mengenalkan, wah, misalnya ubi, bolet itu kalau hanya direbus anak nggak suka, dibuat caraan bentuk lain. Ini bagaimana membangun kreativitas. Nah, tadi nanti akan disampaikan Mas Iman, sebenarnya ada. Jadi keluarga harus lebih kreatif menghadapi ini. Ini sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan mengajarkan bagaimana kita punya kreativitas. Oh iya ya, kalau anak nggak suka ini bagaimana caranya. Dan orang tua juga harus belajar bagaimana kalau pengen anak-anaknya pintar, ya harus belajar. Bedanya itu orang tua zaman dulu itu yang ditanamkan karakter kuat. Meskipun nyun sewu dari sisi aset, orang tua kita tuh nyun sewu ya prihatin lah, tetapi anak-anaknya punya karakter menghadapi kesulitan, punya daya tahan. Nah, ini kesempatan lah. Nah, ini yang harus diambil keuntungannya di sini. Persoalan yang lain itu kan sambil jalan. Tidak ada yang, insya Allah kalau badai itu pasti berlalu lah, pasti berlalu. Hanya saja ketika berlalu harapannya kita tuh udah punya daya tahan gitu loh, Mas Bayu. Ya, punya keuntungan gitu ya. Nah, itu keuntungannya. Termasuk tadi lansia. Ini tadi selain ibu hamil, balita juga lansia. Ini menjadi yang rentan ya. Iya, ini lansia. Makanya kalau di rumah ini kesempatan bagi kita sebagai misal barang kita di rumah ada lansia, kesempatan kita berbakti. Iya, ini harus ditingkatkan. Oh iya dalam hidup ini kapan lagi kita punya kesempatan? Loh, ini selagi ada kesempatan. Itu ada ungkapan carpe diem kalau di bahasa ini. Ambillah kesempatan selagi bisa dalam hidup ini. Saat ini kesempatan kita untuk berbakti kepada Allah, mengajarkan nilai-nilai karakter yang kuat kepada anak-anak. Nah, ini terutama tadi perlindungan. Ini bentuk perlindungan yang disampaikan Mas, yang perlindungan terhadap anggota keluarga. Iya, anggota keluarga, terutama ibu hamil, balita dan lansia. Ini penting, dan ini adalah kalau kemudian dibingkai dalam kerangka agama dalam pengertian mencari ridho Allah, kalau orang muslim, artinya ini menjadi ibadah yang luar biasa. Saya kira itu, Mas. Ya, kemudian Mas Iman, sebenarnya sebelum adanya COVID-19 ini memang 8 fungsi ini sebenarnya sudah ada ya dari PPNKB itu ya? Iya, sudah kami sering sosialisasikan, sudah sering kami sampaikan ke masyarakat, dan memang sudah ada. Tapi sangat sulit ya? Iya, artinya konteksnya kan berbeda. Iya. Gitu. Artinya mungkin dalam konteks yang lain sudah teman-teman sudah melaksanakan keluarga-keluarga Indonesia, cuman memang di musim pandemi COVID ini dengan sendirinya gitu. Artinya dengan kapasitas kami sebagai penyuluh KB, di mana tadi kami sampaikan, Mas Bayu, bahwa kami meyakini upaya pencegahan penyakit, upaya pemberantasan penyakit apapun termasuk corona ini, kuncinya ada di keluarga, pilarnya ada di keluarga. Bagaimana keluarga, saya yakin ketika keluarga-keluarga Indonesia menjaga anggota keluarganya dengan baik, ya insya Allah COVID ini segera berlalu, Mas Bayu. Enggak, gini aja Mas Iman, kalau misalnya dibilangin dari dulu tambeng gitu. Benar. Begitu ada COVID baru mereka jalan lurus gitu, mau melaksanakan fungsi-fungsi ini kan. Nah, biasanya mungkin seperti Mas Bu, mau mengambil keuntungan lagi nih Mas Arif. Ya, ini gini, memang terkadang kita itu dalam konteks spiritualitas kita itu bisa memahami, memaknai satu ayat ketika kita mengalami satu hal. Betul. Istilahnya harus kepaduk dulu. Ya, kita baru bisa memahami bahwa beserta kesulitan kemudahan, ya ketika kemudian misalnya kita mengalami himpitan dan kemudian menemukan jalan keluar. Oh iya ya, bahwa ayat beserta kesulitan kemudahan itu ternyata betul
betul bahwa Allah ketika memberikan kesulitan pasti di belakang ada kemudahan. Kesulitan-kesulitan kita ketika misalnya kuliah, melamar kerja kemana-mana, ternyata hari ini baru dipilih, oh iya ya saya diterima di sini, bekerja di sini dapat penghasilan. Artinya mengajarkan kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus berprasangka baik, bersyukur bahwa kita masih punya kesempatan. Belum tentu yang lain sebagian sudah tidak punya kesempatan karena sudah ada di dalam tanah. Kalau kita apapun alasannya harus bersyukur dan berprasangka baik kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap umatnya. Nah, ini tapi dari teman-teman dulu enggak nyampein gitu ya Mas. Yang saya sampaikan dan dibilangin dari besok datang aja. Besok gitu aja Mas. Udah dibilangin tampung gitu. ya baik teman ya, masih di 95.1 dan juga masih bersama teman-teman dari BKKBN untuk kesempatan sore hari ini. Ada Mas Iman dari Penyuluh Keluarga Berencana Bantar Kawung dan juga Mas Budi dari Penyuluh Keluarga Bencana Kecamatan Silambuk untuk sore hari ini makin menarik. Dan ya Mas Iman, sore hari ini memang luar biasa karena memang COVID ini menjadi hal yang ya semua orang menjadi trending topic. Iya, trending topic ya, karena memang bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh negara hampir 202 ya Pak ya. Ya, hampir 200 di dunia negara ini juga terpapar COVID-19 ini, bahkan yang di Italia menjadi hal yang luar biasa. Dan Amerika nyalip sekarang. Iya, Amerika nyalip luar biasa jumlah kematiannya. Ya. Nah, ini tentu menjadi satu kecemasan untuk kita, merasa khawatir bahkan juga berlebihan. Mungkin kira-kira mungkin ada tips dari teman-teman penyuluh keluarga untuk mengatasi rasa cemas yang berlebihan untuk pandemi COVID-19 ini. Ya, terima kasih dan teman-teman Topmania dimanapun berada, bahwa memang di saat seperti sekarang ini hampir semua orang, tidak hanya di Indonesia, hampir semua warga juga mengalami kecemasan, mengalami rasa khawatir Mas Bayu. Dan itu menurut saya sebuah hal yang wajar ya, sebuah hal yang wajar. Karena rasa cemas itu kan muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, sesuatu yang tidak kelihatan ya. Dan saat sekarang kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak penuh dengan ketidakpastian, sehingga wajar kalau kemudian muncul rasa cemas. Dalam beberapa kondisi Mas Bayu, dalam beberapa kondisi rasa cemas ini dalam tanda petik ya, itu bisa berdampak positif ya. Artinya gini, ketika seseorang mempunyai rasa cemas, katakanlah terhadap COVID lah seperti itu, kita akhirnya menjadi timbul kewaspadaan ya, timbul rasa waspada. Seperti contoh misalnya karena kita cemas takut terinfeksi nih, kita jadi rajin cuci tangan menggunakan sabun. Padahal selama ini mungkin kita nggak pernah cuci tangan pakai sabun Mas ya. Makan aja. Nah itu baru beraktivitas kita langsung makan. Tapi sekarang itu kewaspadaan, bentuk kewaspadaan. Sekarang orang banyak berjemur di pagi hari gitu kan. Padahal selama ini kita jarang melihat orang berjemur di pagi hari gitu. Hanya itu kan turis-turis saja ya. Nah, itu kan bentuk kewaspadaan karena adanya rasa cemas seperti itu. Tapi Mas Bayu dan teman-teman semua, ketika rasa cemas itu berlebihan, ini tentu tidak baik ya. Ketika rasa cemas ini berlebihan tentu tidak baik. Kita menjadi parno, menjadi rasa takut yang berlebihan seperti itu. Dan yang paling ekstrim ketika rasa cemas itu berlebihan, bisa menurunkan imun dalam tubuh ya, bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Padahal imun dalam tubuh itu saat ini sangat-sangat dibutuhkan bagi kita semua seperti itu. Sehingga ini ada sedikit tips dari kami yang kami ambilkan dari salah seorang psikolog Mas Bayu, Megatala Harimukti, yang menyampaikan setidaknya ada 3 tips ya, 3 tips biar kita untuk mengurangi rasa kecemasan yang berlebihan, biar kita tidak mempunyai rasa cemas yang berlebihan seperti di musim pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu kita lakukan gadget distancing. Kalau kemarin-kemarin ada istilah social distancing ya, physical distancing. Kita ada lagi gadget distancing. Kuncinya adalah Mas Bayu bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Gadget distancing maksudnya adalah kita sedapat mungkin mengurangi aktivitas dalam bermedia sosial, sedapat mungkin mengurangi aktivitas dalam menggunakan Android HP ya.
Karena semakin sering kita menggunakan media sosial, semakin sering kita terpapar informasi terkait dengan COVID-19. Dan kecemasan itu makin banyak, tinggi ya. Karena prinsipnya kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk tidak men-share sesuatu, untuk tidak menginformasikan sesuatu. Maka kendalikan diri kita sendiri. Semakin sering kita bermain medsos, semakin sering kita terpapar informasi tentang COVID yang belum tentu kebenarannya, yang belum tentu valid atau tidak, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi kecemasan yang berlebihan adalah kita berupaya melakukan cross check informasi, Mas Bayu. Ketika kita terpaksa bermain media sosial gitu kan, karena mungkin kita penjual online, bakul online kayak saya gitu kan, bakul online gitu kan, sehingga mau tidak mau harus sering menggunakan media sosial. Cross check informasi, Bayu. Ini bener nggak sih informasi yang saya dapatkan gitu kan? Sekarang kan grup WA kan banyak banget. Kita mungkin satu orang itu bisa lebih dari 10 grup WA gitu. Informasi